satu mahasiswa PPG Universitas Pancasakti Tegal angkatan kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum belajar sebaiknya kita berdoa. Daftar hadir udah diisi belum? Udah, Bu. Ibu kirim di WA grup kan ya? Bu. Udah? Udah, Bu. Alhamdulillah. Iya. Sehat semuanya ya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, tidak pernah henti-henti mengingatkan tolong protokol kesehatannya digunakan ya. Pembelajaran hari ini sintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kemudian yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, kalian nanti semoga mampu mensintesis isi alinea tersintesis dengan pokok pikiran keberapa. Nah, ya minimal kalian mampu 2 sintesis dari isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nyanyi dulu ya. Indonesia Pusaka. Ini karya Bapak Ismail Marzuki. Indonesia sejak isi alinea itu ada berapa ya? 4. Ada 4, Bu. Isi alinea pertama Junengsi, Bu. Alinea. Mana Bu Dinda jawab? Melawan isi alinea pertama kemerdekaan melawan penjajah, Bu. coba untuk isi alinea ketiga. Nah, coba Isi, Bu, motivasi spiritual bangsa. yang lain coba isi alinea keempat. Jika Bu, isi alinea keempat ada 4. Isinya tujuan negara, pembentukan UUD, bentuk dan norma negara, dan dasar negara. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada berapa ya? Ada 4, Bu. Ada 4, Bu. Ada 4. Ada 4. Pokok pertama, negara kesatuan. Iya, terus? Pokok kedua, negara berkeadilan sosial. Pokok ketiga, negara berkedaulatan rakyat. Iya. Pokok keempat, negara berketuhanan dan Iya. Untuk manfaatnya, Ibu tekankan sekali lagi, setiap ilmu itu pasti ada manfaatnya. Relaksasi otot mata. Titik penjelajah dari kiri. Kasih semangat anak-anak. semangat. Motif. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kami membaca Quran, ini akan menstimulus saraf kami, sehingga saraf kami ada dalam keadaan rileks ketika mendengarkan Quran. Apalagi membacanya, akan terjadi sistem metabolisme tubuh yang dahsyat. Hal itu terjadi optimalisasi sistem imun dalam tubuh kita dan optimalisasi kerja syaraf otak. Semangat bahwa kalian masih tetap anak-anak hebat yang beruntung, karena saat berangkat ke sekolah tidak mesti nih nyebrang kali atau nyebrang danau ya.
Sintesis antara alinea dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, kamu harus paham nih, apa sih sintesis? Nah, sintesis itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengaitkan, ada tidak hubungan, ada tidak terkaitan. Nah, alinea pertama tersintesis dengan pokok pikiran keberapa? Nah, di dalam alinea pertama itu ada kata merdeka. Yang namanya merdeka berarti Bebas dari penjajahan. pokok pikiran ke-1 dengan negara persatuan. Mengapa sih? Apa sih akibat dari penjajahan? Akibat penjajahan ada 5, Bu. Iya kan Abdul Karim? 1 kelaparan, Iya. 1 kelaparan, 2 penderitaan, 3 kerja paksa, 4 kerja rodi, 5 kemiskinan. Yang pasti tidak bisa belajar. Benar. Tersintesis dengan pokok pikiran keberapa alinea Benar, Bu. pertama Benar, ini? Ya. Penjajahan itu luar biasa dampaknya karena dengan penjajahan itu berbagai hak dirampas paksa. Hak ekonomi, hak pendidikan, hak rasa aman, yang paling utama adalah hak hidup. Makanya tersintesis dengan pokok pikiran keempat, percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, khusus untuk yang hak hidup yang dirampas. Kemudian ada berkemanusiaan yang adil dan beradab. Penjajahan ini tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Ya, sintesis yang kedua, alinea kedua itu ada cita-cita bangsa Indonesia. Merdeka itu apa? Merdeka itu bebas dari penjajahan. Apa sih itu bersatu? Dinda Bu, Dinda. Bersatu adalah utuh dalam bentuk negara kesatuan. Atika Sederajat dengan bangsa lain. Iya, Pita. Apa itu adil? Atika Bu, arti adil adalah menegakkan keadilan. Sekarang apa sih itu makmur? Alinea kedua ini tersintesis dengan pokok pikiran ke-1 dan ke-2. Nah, sintesis yang ketiga. Di alinea ketiga ini ada rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemerdekaan yang diraih. Ketiga ini tersintesis dengan pokok pikiran keempat. Sintesis antara alinea dengan pokok pikiran yang keempat. Kemarin kita sudah belajar bahwa di alinea keempat itu ada tujuan negara, pembentukan undang-undang dasar, bentuk dan norma negara, dan yang terakhir ada dasar negara. Nah, tersintesis dengan pokok pikiran keberapa nih? Ke pokok pikiran semua. Tersintesis dengan pokok pikiran ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Sekarang kalian berdiskusi kelompok ya. Boleh tutup kamera, boleh tutup kamera atau keluar dulu dari meet, boleh. Kita beralih ke WA grup saja ya. Siap Bu. Ya, apa nih yang harus kalian diskusikan? Yang pertama, cari penyebab munculnya masalah. Yang kedua, solusi pemecahan masalahnya apa? Yang ketiga, bertolak belakang dengan alinea atau tersintesis dengan pokok pikiran keberapa ya. Ini kelompok pertama ya. Kelompok Pancasila diskusinya adalah analisis. Apa penyebabnya? Bagaimana solusi pemecahan masalahnya? Kemudian tersintesis dengan pokok pikiran keberapa? Ini kelompok kedua ya, PPKI. Ini kelompok ketiga, BPUPKI. Ini kelompok keempat ya, Garuda dengan inovasi. Bisa dipahami apa yang harus didiskusikan? Penyebab invasi ingin menguasai
menguasai wilayah negara lain, mencari keuntungan dan hasil besar dalam perdagangan rempah-rempah, membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal. Solusinya ada gencatan senjata dan perundingan. Untuk Alenia ke-1 tersintesis dengan pikiran 4. Mana lagi? BPUPKI, Bu. Ya, bentar. Tawuran, penyebab lunturnya rasa persatuan dalam jiwa para pelajar, merusak nama baik sekolah, dan terganggunya proses belajar mengajar. Solusi lebih ditekankan lagi toleransi dan komunikasi. Bertentangan dengan alinea kedua, tersintesis dengan pokok pikiran ke-1. Kelompok PPKI. Tindak, Bu. Anak putus sekolah bisa disebabkan karena faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu. Motivasi belajar anak rendah, solusinya ada beasiswa dari pemerintah dan pemberian motivasi dari berbagai pihak. Termasuk alinea keempat, tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, tersintesis dengan pokok pikiran kedua. Kelompok Pancasila. Anarkis, penyebabnya tidak ada rasa memiliki fasilitas umum, itu milik bersama. Solusinya lebih mengedepankan rasa memiliki dan menjaga fasilitas umum, termasuk alinea keempat, tersintesis dengan pokok pikiran ketiga. Refleksi. Bagaimana perasaan kamu? Senang tidak belajar dengan ibu? Senang banget, Bu. Ada tidak kesulitan di pembelajaran sekarang hari ini? Alhamdulillah. Video mana yang paling kalian suka? Materi hari ini tadi kita belajar tentang apa? Silahkan refleksi ya. Tadi sudah Ibu tanyakan bagaimana perasaan. Kesimpulan isi daftar hadir. Kemudian ya. Tutup doa. Aurel, Bu. Oh, boleh Pak Aurel. Pelajaran hari ini kita berdoa dimulai. Wah, selesai. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran yang ketiga. Ya, terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Ibu ucapkan kalian adalah anak-anak hebat dari SMP Negeri 3 Tirtajaya. Boleh keluar dari Google Meet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.